Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan luangan waktu hadir dalam kegiatan online pon serentak 24 kabupaten kota Selatan. Walaupun di tengah merebaknya wabah corona yang sangat pon ini dilaksanakan COVID-19 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Mana kita ketahui bersama bahwa 2 Mei adalah kelahiran negara, pelopor pendidikan Indonesia dan lembaga taman. Jangan lupa kita kirimkan salam dan selawat pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita bersyukur dan bertindak. Allah mendapat Bapak Perkenalkan, saya Hafsa, saya bertindak sebagai host mengajar di DKI Data Kabupaten Putra. Sebelumnya 10 tahun saya mengabdi di Negara Sumatera Barat. Jadi ceritanya hari ini saya belajar online. Bapak Ibu guru hebat, materi kita hari ini adalah sekolah ramah anak yang akan disiarkan di tingkat SMA yang akan dibawakan oleh Bapak Bagus Mantri. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari kedua umum ini dan kedua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran pengurus, yang terhormat Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kota Sulawesi Selatan bersama seluruh jajarannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, karena rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga Ikatan Guru Indonesia diberikan berkah berupa berkumpulnya orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang pintar, dalam tanda kutip, yang kemudian mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam dunia pendidikan kita. Dalam suasana pandemi COVID-19, kita dalam masa yang sulit, meningkatkan guru Indonesia ternyata mampu membuat sesuatu yang lebih baik, yaitu berupaya semaksimal mungkin menjadikan seluruh guru-guru kita di seluruh Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, untuk tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan cara yang baik. Karena itu, momentum Hari Pendidikan Nasional yang hari ini dilaksanakan insya Allah akan memberikan perubahan terhadap pola dan cara ikatan guru-guru kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami tentu saja tidak ingin guru-guru kita hanya sibuk memberikan tugas yang tidak lebih seperti PR kepada siswa-siswanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita ingin suasana pembelajaran tetap berjalan, kita tidak ingin bergantung pada layanan pendidikan berbayar dan sebenarnya memutus jalinan komunikasi antara guru dengan siswa. Yang kita inginkan adalah bagaimana komunikasi, pendidikan, pengajaran, dan semua proses pendidikan kita itu berjalan tetap dari gurunya ke siswanya dan dari siswanya ke gurunya, bukan dari satu guru untuk ribuan siswa dan bukan untuk siswa-siswa
yang tidak dikenali sama gurunya, dan begitu pun guru-guru yang tidak dikenali oleh siswa-siswanya. Karena itu, kami selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan, Ketua Wilayah, Wakil Ketua Wilayah, dan pengurus lainnya yang tiada henti untuk terus-menerus berjuang menjadikan guru-guru kita lebih baik di masa kini dan di masa yang akan datang. Ikatan Guru Indonesia bergerak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Selatan, dan dalam masa pandemi ini saya malah sudah mulai bosan menyebarkan informasi. Begitu banyaknya informasi yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia dalam upaya menjadi solusi dalam kesempitan dan kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Selamat berjuang kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia, kepada para bupati, wakil bupati, wali kota, bapak wakil wali kota, kemudian kepala dinas pendidikan. Terima kasih banyak atas peran serta Bapak Ibu dalam upaya IGI membesarkan guru-guru kita agar mampu tetap menjalankan program pendidikan jarak jauh dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kita berharap pendidikan kita berjalan dengan baik, guru Sulawesi Selatan mampu menjadi motivator, mampu menjadi inovator, dan mampu menjadi yang terdepan dalam mengembang proses pendidikan yang terus-menerus diinginkan oleh kita semua. Tentu saja kami di Ikatan Guru Indonesia sangat bersyukur karena menjadi wadah bagi kawan-kawan yang ingin mengembangkan kemampuannya secara tak terbatas, dan di Ikatan Guru Indonesia semua ruang itu kita buka. Sekali lagi selamat atas pelaksanaan ini. Tetap semangat kawan-kawan semua, kita gerakkan Indonesia, kita buat Indonesia lebih maju, dan insya Allah ke depan kawan-kawan akan mendapatkan pahala bukan hanya di dunia, tapi hingga di akhirat nanti jika semuanya ikhlas kita lakukan semata-mata untuk kemajuan pendidikan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini berkah. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2020. Semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ganti mana ya ininya, mana stop servernya. Halo, Assalamualaikum Pak Senal. Mana stop share-nya ya? Apanya? Stop share kontennya. Share konten di bawah. Saya dapat, tapi kalau mau di stop ini di mana? Di atas, ada itu di atas. Arahkan penunjuk tak ke atas. Langsung ada situ stop, ada di atas. Satu, dua, tiga dicoba Pak Harmoko, silakan. Bagaimana suaranya Pak? Story Pak. Iya. Kurangi volume tak sedikit saja. Saya. Pak Muhammad. Yang host sekarang ya, yang host. Siap. Sementara di. Bagus nih. Oke. Iya bagus nih. Oke, siap. Pak, gimana sekarang Pak? Bagus nih Pak Moko. Kasih begitu nih. Oke, siap.
Cek 1 2. Gimana Pak? Sudah jelas? Oke. Kita menunggu ya. Tidak feedback. Suaranya tidak feedback lagi Pak. Cek. Tidak, Mi, tidak. Apakah- Tidak. Bagus, Mi. Siap. Ayo. Paket dulu, dibukannya dulu paket link. Ya oke. Siap. Paket link story salahnya paket link. Perangkat beratas. Download. Ada 2 perangkat yang berdekatan, sama suaranya besar. Di salah satunya mungkin dikurangi volumenya, volume mic lah. Halo Pak Dinas. Ya, Assalamualaikum. salam. Ini kan tidak muncul stop sharing di atas. Pak. Ada tuh di atas sekali. Kita arahkan Ki Mustak ke atas, baru Oh, sudah Pak. ke atas. Ya, nanti ada muncul itu. Atau saya alihkan dulu Pak. Boleh. Ya, sekarang ini Pak. Oke. Saya alihkan kembali nah. Boleh Bang. Boleh saya. Bapak Ibu guru hebat Jadi semua. kami sampaikan Terima kepada kasih sambutan sambutan dari ketua umum ini Bapak dan juga dari ketua. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mengenal Bapak Bagus terlebih jauh. Saya akan membacakan tulisannya. Jadi Bapak Bagus Menteri ini beliau adalah kepala sekolah di SMK Kehanan yang Nusantara Maros. Alamatnya di Perumahan Mutiara Mandai, Maros. Nomor HP sekian, saya tidak berani membacakannya karena saya belum ada itu. Beliau adalah saat ini sebagai wakil ketua Excel dan juga sebagai sekjen aspirasi wadah para fasilitator nasional sekolah ramah anak. Ketua Initas Excel, ketua Kerlip Perkumpulan Keluarga Sendiri Pendidikan. Pada tahun 2012, beliau 2 kali menerima penghargaan dalam 2 kategori sebagai penggerak kurang lebih dari 500 ramah anak dan juga lembaga mendorong sekolah ramah anak. Pernah juga diundang ke Kabupaten Sumatera Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbagi ilmu tentang PDKI. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Tidak salah kalau kita hari ini belajar sama beliau. Diharapkan nanti kepada peserta akan menyimak materi dengan baik dan insya Allah setelah materi akan ada. Marilah kita memulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
kita sambut pemateri kita, Bapak Bagus Yudus Mantri, kepada Bapak dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Hafsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul, bisa bertemu, bisa bertatap muka meskipun hanya lewat Webex ini. Kondisi wabah COVID-19 ini dan di suasana Ramadan kita masih tetap bisa pergi, belajar, dan lain-lain, terutama dalam momen yang sangat bahagia, momen menyambut Hari Kemerdekaan Nasional. Bapak Ibu, guru yang kami hormati, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya tengah kondisi libur ini ya Bu ya, tanggal merah ya. Kita masih bisa semangat untuk menambah belajar bersama-sama tentang materi ini tentang sekolah ramah anak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada IGI Sigap yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan kita di awal juga sudah menambah wawasan. Ternyata belajar online tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin saya sendiri Bapak Ibu untuk kali ini baru pertama menjadi narasumber di Webex, biasanya di Zoom. Ini juga saya artinya tambah ilmu lagi. Oh ternyata begini aplikasi Webex ini. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pertama kali juga menggunakan Webex. Ini juga bagian dari pembelajaran. Bu Hafsa, saya share kontennya gimana? Atau lewat Bu Hafsa? Nggak bisa sama Bapak. Tidak bisa kayaknya Bu. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Ternyata belajar jarak jauh ini interaksinya seperti ini. Baik Bapak Ibu, tema untuk Sidrap kali ini mengangkat tentang sekolah ramah anak. Ya, sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah adalah, sekolah di sini dibaca satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, MA, Alia, SMK. Jadi satuan pendidikan, sekolah ini dibaca satuan pendidikan mau sekolah maupun madrasah. Lanjut, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak. Jadi rumah pertama ada di rumah keduanya ada di sekolah. Ternyata Bapak Ibu sepertiga waktu anak ada di sekolah kalau dalam kondisi yang normal. Artinya kondisi saat ini kan kondisi pandemi COVID. Ini memang belajar di dalam rumah. Kondisi normal sekolah pada umumnya di waktu yang normal, sepertiga waktu anak ada di sekolah. Ada jenamata di situ. Lanjut Bu Hafsa. Saya nggak bisa pindah ke slide berikutnya. Oke, saya bisa. Oh, ya. Saya coba klik-klik ternyata begini. Oke, silakan Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya memulai dengan hijrah hati. Apa itu hijrah hati? Pendekatan yang berubah, atau paradigma yang berubah dari pola pengajaran yang biasanya dengan pendekatan sekolah ramah anak. Apa itu? Ini lebih kepada cara pendekatan kepada anak. Bapak Ibu, ini adalah karya dari salah satu fasilitator sekolah ramah anak dari Makassar. Namanya Bu Yusria. Bu Yusria menciptakan yel-yel sekolah ramah anak dan ini dipakai di seluruh nasional, seluruh Indonesia. Singkatnya adalah sekolah ramah anak apa? Kalau anak senang, gurunya tenang, orang tuanya bahagia. Ini satu kesatuan yang bagian dari perwujudan sekolah ramah anak. Kalau ada di antara salah satu ini di bawah atau di kurang, berarti belum sekolah ramah anak.
anak tenang, gurunya tenang, orang tuanya bahagia. Ini yel-yel ini diciptakan dari teman dari Yusriah Kadir. Kembali kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi normal, sepertiga waktu anak ada di rumah, 8 jam. Anak-anak tidur, makan, bermain di rumah, kondisinya aman. 8 jam anak-anak tidur di rumah. 8 jam ada di sekolah. Sepertiga waktu anak ada di sekolah. Ini yang perlu diintervensi karena harus ada jaminan anak-anak mendapat haknya, tumbuh kembangnya, dan kepentingan terbaik untuk anak. 8 jam selanjutnya ada di lingkungannya. Ini juga menjadi perhatian karena banyak hal kejadian-kejadian ada di lingkungan terdekat anak. Anak-anak, Bapak Ibu bisa melihat di artikel berita dan lain-lain. Anak-anak yang mengalami korban justru berada di tempat-tempat yang mestinya dia melindungi anak-anak. Bisa di sekolah, lingkungan orang yang mestinya itu bisa. Ada banyaklah berita tentang pelakunya, orang terdekat, bisa omnya, bisa kakeknya, bisa bapak kandung, bisa gurunya, orang-orang yang mestinya menjadi pelindung anak-anak. Ini Bapak Ibu, intervensinya ada di sekolah karena sekolah ramah anak ada 3 atau 8 jam anak berada di lingkungan sekolah. Bagaimana mulai dari kantinnya, mulai dari sarananya, kondisi lingkungan sekolah dan lain-lain harus menjadi perhatian untuk tujuan perlindungan kepada anak-anak. Definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak, termasuk mekanisme pengaduan atau mekanisme penanganan di satuan pendidikan. Bapak Ibu, apakah ada jaminan sekolah ramah anak tidak ada kasus atau tidak ada kekerasan yang terjadi di sekolah? Tidak ada yang bisa menjamin. Lalu apa yang membedakan sekolah ramah anak dengan bukan sekolah ramah anak? Yang membedakan ada dalam mekanisme pengaduan atau mekanisme penanganan kasus. Di sekolah ramah anak diharapkan lebih cepat dan lebih tepat dalam penanganan kasusnya. Apa yang dibutuhkan di sekolah ramah anak? Dibutuhkan jejaring. Bapak Ibu berjejaring dengan Dinas DP3A, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dengan BPBD untuk sekolah aman bencana, dengan lingkungan hidup untuk sekolah asli atau adiwiyata, dengan Dinas Kesehatan untuk sekolah sehat, macam-macam yang kita butuhkan adalah jejaring, termasuk Polsek, termasuk BNN untuk narkoba, untuk perlindungan anak-anak kita dari penggunaan narkoba. Ini intinya, saya kita bicara atau diskusi tentang konsep sekolah ramah anak ada 4. Yang pertama adalah merubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, dan orang tua serta sahabat anak. Bapak Ibu guru di Sidrap atau yang di dalam room ini, guru menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak. Di sekolah ramah anak, Bapak Ibu, tidak boleh ada hukuman dan sanksi, tidak boleh ada pendisiplinan, kekerasan dengan dalih pendisiplinan. Kenapa? Karena guru di sekolah itu menjadi pembimbing, menjadi orang tua dan sahabat. Misalkan saya bersahabat dengan Bu Hafsah. Saya bersahabat dengan Bu Hafsah. Pada saat Bu Hafsah misalkan marah kepada saya, sebagai sahabat saya sudah merasa terpukul, merasa sedih sekali. Sama seandainya Bapak Ibu guru, kita semua sebagai orang dewasa,
anak merasa menjadi sahabatnya kita, dan kalau anak melakukan pelanggaran, kita marah terhadap kelakuannya, sudah cukup itu menjadi bagian dari sanksi atau konsekuensi atau hukuman yang diterima oleh Assalamualaikum, Bapak. guru. Menjadi pembimbing. Bagaimana jika anak melakukan kesalahan? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini tugasnya Bapak Ibu guru yang terus-menerus harus memberikan nilai-nilai positif, pembimbing yang tahu anaknya berbuat salah, pembimbing yang tahu anaknya berbuat keliru. Inilah tugas kita untuk meluruskan anak-anak, melakukan penyadaran, melakukan motivasi, melakukan pembimbingan terus-menerus tanpa henti. Diharapkan anak ini bisa melakukan penyimpangan sadar. Yang kedua, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian. Bapak Ibu guru, anak adalah peniru yang ulil. Mereka meniru dari melihat dan mendengar apa yang dia lihat dan dia dengar. Misalkan anak Siap dengan backupnya, di Pak. sekolah Sudah. dapati merokok. Iya, terima kasih. Apa yang kita harus lakukan? Pertama kita tanyakan, dari mana ini anak? Dari mana anak kamu belajar merokok? Misalkan dari orang tuanya. Orang tuanya yang perlu kita kasih masukan, jika merokok tidak boleh di rumah dan lain. Atau misalkan, kenapa anak ini tidak tepat waktu untuk berangkat ke sekolah? Kita lihat juga bagaimana orang dewasa yang ada di Oke, Pak sekolah. Bagus. Ya, Pak Bagus. Ini karena saya tadi habis share konten, ini slide-nya tidak berpindah sama saya. Saya mau alihkan dulu ke Pak Bagus hostnya, supaya share konten saya mati, Pak. Cepat, Pak. Sebentar. saya juga mati di sini, Bu. Mati di situ juga. Iya. Saya tidak pindah, Pak. Tapi saya bisa pindahkan ini slide. Saya matikan dulu share konten di layar saya, Pak. Hmm? Saya matikan dulu share kontennya di layar saya. Tapi sama attendance, Pak, ini saat peserta ini tidak berjalan. Oh gitu. Iya, ini tidak berjalan. Oh, saya sudah jalan. Oke. Jadi bagaimana, Bu? Begini, mungkin Bapak bisa share konten sendiri. Tidak bisa mati di sini ininya. Iya. Tapi kalau memindahkan slide saya bisa. Tapi di sini Pak tidak Muncul ya? di sini. Oke. Di layar. Jadi gimana? Tunggu dulu, saya ini Pak Senal. Halo Pak Senal. Ya. Halo. Kabar ya Bapak Ibu guru. Ini kita juga lagi sementara belajar bagaimana penggunaan bebek. Kasih jadi host Kak dulu, Bu Absa. Iya. Kasih jadi host Kak dulu. Iya. Soalnya tidak jalan ini slide-nya. Pak Bagus. Teman-teman yang lain sambil kita menyimak materi ya, silahkan isi presentasi. Ya. Silahkan isi presentasi kawan-kawan. Ya, sudah masuk. Bagaimana Pak? Apa sudah bisa dimulai? Halo. Aja nama telepon ini kamu nunggu. Halo, oke. Oke. Bagaimana Pak? Iya, Apa salah, sudah bisa salah. kita mulai? Satu. Ya, silakan. Ya. Siap Pak. Baru berkenan ini sudah waktu Indonesia Tengah. Jadi kita mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
ya. Pak Sob, cek level lain. Oke, siap. Saya sementara aktifkan dulu rekaman. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih senantiasa memberikan kepada kita sekalian kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bergabung bersama di Ekon serentak 24 kabupaten kota. Begitupun salam dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita untuk senantiasa bersatu bersama baik di dalam berbangsa maupun di dalam bernegara. Halo? Di masa pandemi akibat wabah COVID-19 saat ini, kita harus ini enggak tahu kenapa langsung Kak keluar dalam memutus rantai. Iya, penyebarannya. masuk. Itu hal ini tidaklah menyurutkan semangat kita sebagai guru-guru hebat dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan salah satu tugas utama dalam mencerdaskan anak bangsa adalah tentang penilaian kepada kita diri. Dengan itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka IGI Sulawesi Selatan kembali menggelar kegiatan yang sangat spektakuler dengan melaksanakan atau melakukan ikon serentak di 24 kabupaten kota. Dan tentunya kita harus berbangga karena bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena pada kesempatan ini khusus untuk Kabupaten Pindrang, materi akan mengupas tuntas tentang bagaimana melakukan penilaian secara online. Terkadang cara membuatnya rumit, namun tidak juga begitu sulit. Mudah, namun belum tentu mudah bagi mereka yang belum tahu. Terampil dalam pengolahannya, tentunya sangat diharapkan bagi setiap orang, terutama kita sebagai seorang guru di sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pemateri akan memaparkan langkah trik tertentunya sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat mudah bagi Bapak. Dan pada kesempatan ini pula kita akan diajak oleh Bapak Mustafa memahami tentang bagaimana melakukan penilaian secara online tersebut. Namun sebelum saya persilakan kepada pemateri untuk memulai, terlebih dahulu kami mengajak kepada semua peserta untuk mendengarkan sambutan dari saya ulangi, kami mengajak kepada semua peserta untuk mendengarkan dan menyaksikan sambutan baik dari Ketua IGI Kabupaten Sdn Rapang maupun dari Ketua IGI Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya dari Ketua Umum IGI. Dan untuk itu sebagai kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak Ketua IGI Kabupaten Sdn Rapang untuk memberikan sambutan. Dengan hormat Jaga kantinnya karena banyak yang dapati Bapak Ibu anak berangkat dari rumah sampai di sekolah tidak pulang ke rumah tapi ke rumah sakit karena mungkin keracunan itu banyak di berita-berita atau terjadi di sekolah. Yang keempat, memastikan orang tua terlibat aktif dalam memenuhi komponen. Ini perlu disampaikan jika sekolah kita itu mau menerapkan sekolah ramah anak, orang tua harus diinfokan bahwa sekolah ini, sekolah kita akan melakukan penerapan sekolah ramah anak. Mulai dari mau harus memastikan orang tua tahu dan terlibat untuk mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak. Ini sama Bapak Ibu, mirip dengan konsep sekolah ramah, prinsipnya sekolah ramah anak hanya ada pengelolaan yang baik. Ya, sama ini kalau saya pikir ininya prinsipnya dengan konsep sekolah ramah. Ini kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan itu kalau disingkat jadi lapisan, artinya dua, yaitu bersih. Bagaimana sekolah kita bersih dari sampah, bersih dari hal-hal yang tidak sehat untuk anak-anak, untuk aman, sekolahnya aman, ramah. Kita ramah bukan berarti kita harus senyum-senyum terus, bukan. Terus apakah sekolahnya tidak boleh marah kepada anak-anak?
kalau sekolah menerapkan kesamaan, tidak juga begitu. Tapi yang dimarahi adalah perilaku anak yang menyimpang. Sebelumnya dicari tahu dulu apa sekolah ramah anak. Yang selanjutnya kondisi yang diharapkan adalah indah sekolahnya, inklusif, bukan eksklusif. Ya Bapak Ibu, inklusif. Yang kedua sehat, asli dan nyaman. Ini kondisi yang diharapkan di sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah inovasi. Siapa yang melakukan inovasi? Semua orang dewasa yang menjadi warga sekolah termasuk orang tua. Inovasi yang dibutuhkan mulai dari apa saja, pelibatan orang tuanya, pelibatan peserta didiknya, inovasi Bapak Ibu guru dalam melakukan pembelajaran yang ramah anak. Sekolah ramah anak sama dengan inovasi. Ini Bapak Ibu ada 3 pilar pendidikan, 3 pilar yang diterapkan di sekolah ramah anak juga. Orang tua, siswa, sekolah. Ini tidak bisa lepas satu sama lain, kolaborasi yang sangat harmonis ini yang mestinya tercipta untuk sekolah ramah anak. Kalau ini terjadi, insya Allah, kalaupun ada masalah di lingkungan sekolah, komunikasi yang dikedepankan, komunikasi yang diutamakan antara sekolah dan orang tua. Tidak serta-merta ada masalah sedikit langsung larinya ke hukum. Tidak bisa begitu. Sekolah ramah anak, apakah susah? Ini yang membutuhkan tantangan, bagaimana membuat sadar, karena orang tua juga butuh pemahaman juga bagaimana menjadi orang tua untuk anak-anaknya yang mengerti kondisi anak. Makanya banyak sekolah juga yang melakukan kelas parenting ya Bapak Ibu, kelas parenting, kelas orang tua, sehingga orang tua bisa lebih paham dan lebih mengerti juga, bisa mensinkronkan apa yang diharapkan sekolah dan apa yang diharapkan orang tua, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anaknya lebih baik, lebih tangguh gitulah. Ini bagaimana SRA terbentuk dan dikembangkan. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. 3 tahapan yaitu mau, mampu, dan maju. Tahapan pertama itu tentang pembentukannya, mau. Syaratnya itu sekolah menjadi sekolah ramah hanya satu, mau. Syaratnya hanya mau. Setelah mau, apa yang harus dilakukan pihak sekolah? Sekolah membuat tim sekolah ramah anak yang dimiliki oleh kepala sekolah. Nanti habis itu diajukan ke Pemda, bisa ke Dinas Pendidikan, bisa ke DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bisa ke kantor Kementerian Agama, atau juga Bupati. Pemda juga bisa meng-SK-kan seluruh sekolah yang mengajukan diri menjadi sekolah ramah anak. Sebelumnya Bapak Ibu, ada 2 cara menjadi sekolah ramah anak. Yang pertama, anak kemauan sendiri. Kemauan sendiri bottom up. Jadi misalkan sekolahnya Bu Hafsa atau sekolah saya ingin sekolah ramah anak. Oke, kemauan sendiri. Ada sekolah yang ditawarkan, bukan ditunjuk Bapak Ibu, itu ditawarkan oleh, bisa oleh Dinas Pendidikan, bisa oleh DP3, bisa oleh kantor Kementerian Agama. Ditawarkan, sifatnya ditawarkan, tidak bisa ditunjuk, karena sekolah ramah anak pelaksana yang merasakan dan yang menjalankan adalah sekolah itu sendiri. Setelah itu baru ada deklarasi bersama pemerintah daerah setempat. Yang kedua ada penanda dari mau itu, bisa bentuknya papan nama atau spanduk sekolah ramah anak. Misalkan SMP N1 draft ditulis menuju sekolah ramah anak. Ada nanti contoh-contohnya. Itu wujud daripada mau. Selanjutnya adalah mampu. Mampu adalah kemampuannya. Siapa yang bertugas di level ini sebenarnya adalah pemerintah daerah yang harus memampukan setelah tadi sekolah mau. Nah itu memampukan tugasnya adalah pemerintah. Tapi kemarin kami dengan aspirasi 3 hari, selama 3 hari kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur.
IGI Jatim membuat kegiatan selama 3 hari online juga Bapak Ibu untuk membentuk calon fasilitator daerah. Pelatihan selama 3 hari lewat online dengan KPPA dan teman-teman pimpin aspirasi. Itu juga boleh yang melakukan kemampuan seperti IGI, organisasi profesi. Namun mestinya dari pemerintah daerah. Kalau bisa pihak sekolah membuat kegiatan untuk kemampuannya itu juga. Apa tugasnya? Yaitu pendampingan, pelatihan, detek, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan laporan. Satuan pendidikan selain ini proses mampu berjalan dari pemerintah atau organisasi profesi guru misalkan IGI atau misalkan sekolah sendiri, sekolah juga bertugas memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Apa saja 6 komponen nanti kita bahas. Tahapan selanjutnya adalah maju sudah memenuhi 6 komponen. Sekolah ramah anak sudah menjadi budaya. Sekolah ramah anak adalah budaya. Gerakan bersama dan mengimbaskan ke sekolah lain. Ini ada di tahapan maju sekolah ramah anak. Halo. Saya lanjut. Halo. Ini sekilas saya pengembangannya ada 2 tahapan: pembentukan dan pengembangan, sosialisasi, komitmen sekolah, membentuk SK, tim sekolah ramah anak, koordinasi dengan 3 pilar tadi, identifikasi potensi. Ini penting sekali. Sekolah ramah anak dimulai dari potensi yang tetap. Sekolah ramah anak bukan sekolah yang harus mewah sarana prasarananya, tapi sekolah yang mempunyai potensi. Ada sekolah yang memulai potensi karena dia sekolah sehat. Ada sekolah yang mulai potensi karena sekolahnya ada biata. Ada sekolah mulai potensi karena dia sekolahnya sekolah karakter dan lain-lain. Kalau ada yang kami tidak semua, bagaimana? Apakah bisa memulai sekolah ramah anak? Komitmen bersama bagian dari potensi. Mau itu tadi. Siapa yang mau? Mulai dari kepala sekolah, gurunya, orang tua siswa, dilibatkan juga siswa dan orang-orang dewasa yang ada di sekolah. Mau itu juga bagian dari potensi. Membuat papan nama yang sederhana, yang biasa, yang jelas menunjukkan bahwa sebagai penanda sekolah kita adalah sekolah yang menuju sekolah ramah anak. Ini perencanaan Bapak Ibu, pelaksanaannya juga rencana aksi susun dan lain-lain, melakukan upaya selanjutnya di komponen sekolah ramah anak ada 6 komponen sekolah ramah. Yang pertama adalah adanya kebijakan sekolah. Apa saja kebijakannya? Bapak Ibu sudah banyak sekolah yang tulis untuk kebijakan tentang perlindungan anak-anak. Contoh misalkan kawasan bebas asap rokok. Itu juga bagian dari kebijakan sekolah ramah anak. Adanya SK tim sekolah ramah anak. Itu juga kebijakan sekolah ramah anak. Ada misalkan papan penanda sekolah ramah anak dan lain-lain. Kebijakan ini sangat penting menunjukkan bahwa kita memulai dari kebijakan yang ada di sekolah, kebijakan dari kepala sekolah, bapak ibu guru, dan tanda-tanda yang ada di sekolah, termasuk tata tertib di sekolah ramah anak itu melibatkan orang tua atau anak. Misalkan di anak SMP atau anak SD, SMP, SMA itu sudah bisa melibatkan anak-anak. Mungkin kalau di tataran bawahnya orang tua dilibatkan bagaimana untuk itu kebijakan. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan melalui konvensi hak anak atau KHA. Di sekolah ramah anak atau biasanya di penilaian sekolah ramah anak tingkat nasional itu minimal ada 2 pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih konvensi di komponen sekolah ramah. Yang kedua, adanya proses pembelajaran yang ramah anak yang dilakukan oleh. Ada banyak contoh baik sekolah ramah anak juga masuk ke dalam RPP. Sekolah ramah anak juga sekarang sudah masuk dalam jenis pos pemanfaatan penggunaan anggaran. Yang ketiga, selanjutnya proses belajar ramah anak. Bagaimana tata tertib tadi di sini juga tata tertib yang
dibuat sama oleh anak. Kursi misalkan dari zaman Belanda sampai zaman sekarang, kursinya model teater begitu. Anak di belakang melihat punggungnya anak temannya yang di depan menggunakan bisek. Udah banyak yang bisa, atau ada yang setengah karpet, setengah kursi, atau belajar di luar kelas. Kalau dari sekolah ramah anak ada kegiatan tahunan, biasanya bulan November itu outdoor classroom day atau belajar di luar kelas. Itu juga bagian dari proses pembelajaran ramah anak. Yang keempat, sarana prasarana ramah anak bukan sarana prasarana yang harus mewah, bukan sarana prasarana yang harus wah, tapi sarana-sarana yang melakukan perlindungan terhadap anak. Contoh misalkan kalau kita dapati pintu kelas yang baiknya adalah yang terbuka keluar. Baiknya yang terbuka keluar. Kenapa? Insting manusia, misalkan sekolah itu terjadi kebakaran misalkan, insting manusia secara tidak langsung mendobrak. Namun apakah bagaimana kalau misalkan pintunya terbuka ke dalam? Proses pembelajaran kalau pada saat berlangsung, baiknya pintu dibuka. Itu contoh kecil. Yang kedua, tangga. Misalkan tangga ini curam, apakah harus dibongkar? Tidak juga. Beri penanda atau rambu-rambu. Kanan, naik, kiri, turun. Toilet, termasuk toilet. Toilet yang baik atau yang benarnya adalah toilet yang terpisah, benar-benar terpisah, toilet laki-laki dan perempuan. Bukan hanya terpisah kamar mandinya. Walaupun hanya terpisah kamar mandinya, tapi masih dalam satu dinding, itu yang biasanya terjadi hal-hal yang tidak baik antar siswa. Biasanya di tempat-tempat lorong-lorong toilet yang hanya terjadi hal yang tidak baik, janjian sama anak-anak itu biasanya. Yang kelima, partisipasi anak dilibatkan, program sekolah dilibatkan, termasuk penyusunan tata tertib dilibatkan, partisipasi anak. Dan kegiatan-kegiatan. Yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia industri dan stakeholder lainnya termasuk alumni. Dari awal mau orang tua wajib harus dilibatkan. Supaya apa? Supaya orang tua juga merasa memiliki bahwa sekolahnya menerapkan sekolah ramah anak, orang tua juga mendukung, akan terjadi hal yang luar biasa. Orang tua sekolah bersama, anaknya juga akan lebih baik. Contoh misalkan begini, pelibatan orang tua, banyak praktek-praktek baik yang pada saat kita lihat meja tumpul, sebaik meja yang lancip itu harusnya kan yang tidak lancip. Pada saat pemulahan itu orang tua dilibatkan, banyak praktek-praktek baik sekolah-sekolah lainnya. Pada saat pengumpulan dan penggergajian itu orang tua yang baik. Yang kedua, ada tiap di banyak sekolah SD terutama, orang tua dilibatkan tiap minggu sekali membersihkan sama dengan guru, gotong royong membersihkan toilet bersama atau mengecat toilet bersama. Kenapa? Orang tua sadar bahwa kalau misalkan kamar mandi sekolahnya kotor, anaknya akan menahan buang air kecil dari pagi sampai siang, yang itu akan menyebabkan sakit bagi anaknya. Kolaborasi ini tantangan, tapi kalau misalkan ini berjalan dengan sangat baik, ini akan tercipta hubungan yang luar biasa dengan sekolah dan orang tua. Ini Bapak Ibu, kalau diibaratkan sekolah ramah anak ini rumah kesannya. Ada 16 kementerian lembaga yang punya
program berbasis sekolah. Sekolah ada Kementerian PU tentang sekolah sarana prasarana sekolah aman. Kementerian Pendidikan banyak sekali, Kemdikbud, sekolah inklusif, sekolah aman, sahabat keluarga, sekolah karakter sebagai aman dan lain-lain. Kementerian Agama ada insan cendekia, ada sekolah ramah, madrasah ramah anak juga, madrasah penyelenggara inklusif. Badan POM ada program yang berbasis sekolah itu tentang pangan jajan sehat, BNN tentang bebas nafsa dan lain-lain. Kementerian Kesehatan tentang kantin sehat, kawasan rokok, bebas nafsa, UKS, PABS dan lain. Ini Bapak Ibu, ada 16 kementerian lembaga yang mendukung bersama penerapan sekolah ramah anak. Ada LHK juga, sekolah Adiyata, sekolah hijau dan lain-lain. Selanjutnya, akhirnya kita harapkan anak-anak kita penuh gembira, gurunya gembira, orang tuanya gembira, anak-anaknya gembira, akan lahirlah jeniusan bagi anak-anak. Seperti disampaikan Albert Einstein, jeniusan dilahirkan dari kegembiraan. Ini pertanyaan gampangnya, jadi apa syarat sekolah ramah anak? Mau. Syarat untuk menjadi sekolah ramah anak adalah mau. Setelah mau baru kita proses pembelajaran lebih lanjut lagi untuk menjadi budaya sekolah ramah anak, untuk menjadi kebiasaan penerapan sekolah. Ini saya tampilkan beberapa contoh saja Bapak Ibu, nanti slide lengkapnya saya coba share bagi ke grup WhatsApp beserta materi-materi yang lainnya. Ini deklarasi dilakukan oleh Pemda. Oke. Terima kasih Bu Aksa, terima kasih Bapak Ibu hebat yang ada di Sidrap atau di room ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Mudah-mudahan tujuan besarnya adalah bagaimana kita berkontribusi menciptakan anak-anak yang gembira, anak-anak yang sehingga lahir generasi penerus bangsa kita yang diandalkan. Terima kasih, kami sementara kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Buksa. Ingin bahasa Bayasi apa? Lagi. Ada di Biro. Alsa. Rekan-rekan bisa menulis pertanyaan di ruang chat, juga menaikkan tangan dengan menekan tombol right. Sambil rekan-rekan kita akan Bapak Ibu guru untuk ada berapa orang yang ingin bertanya? Pertanyaan Pak. Cek. Bapak Ibu harus gampang. Gampang itu jadi pertanyaan. Yang ada ini. Silakan Bapak Ibu pertanyaan. Gimana ini bahasa? Nanti gimana buat? Kurang jelas suara Bu Hafsah. Pertanyaan ini Pak dari ada yang mau bertanya, boleh menulis di ruang atau Bapak Ibu pertanyaannya. Ada begini Pak, pertanyaan sederhana.
paling sederhana dikatakan sekolah dan standar sekolah ramah anak. Ya. Syarat apa namanya penanda awal yang paling sederhana. Pertama kita lihat komitmen bersama sekolah ramah anak bisa diterapkan dari komitmen bersama warga sekolah. Dilihat dari apa? Dari penandanya. Misalkan sekolah yang memasang penanda sekolah ramah anak itu bagian dari wujud awal. Wujud awal sekolah tersebut berkomitmen untuk menerapkan sekolah ramah anak. Dimulai dari itu dulu. Karena sekolah ramah anak ini kan lebih kepada mendorong kepekaan orang dewasa yang ada di sekolah. Mendorong melihat cara pandang, paradigma yang kita dorong perubahan lebih kepada melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan pada anak-anak. Yang paling sederhana yang dilihat itu tadi komitmen, dasarnya komitmen dari apa? Penanda. Sekolah yang berani menulis abis dan memasang penanda sekolah ramah anak itu bagian dari menunjukkan wujud awal komitmennya. Pertanyaannya begini biasanya. Ini ada sekolah yang sudah memasang sekolah ramah anak, tapi di situ ada kasus kekerasan terhadap anak. Bisa dari guru ke siswa, dari siswa ke siswa. Kalau sekarang trennya adalah dari siswa ke siswa. Bullying itu yang sekarang trennya tinggi. Dari situ bisa dilihat komitmen awalnya. Bagaimana beda yang membedakan sekolah ramah anak dengan bukan sekolah ramah anak itu cara menyelesaikan masalah, kecepatan dan ketepatan. Di sekolah ramah anak ada mekanisme penanganan kasus. Kita nanti bisa berdalam lagi di sesi atau di pertemuan selanjutnya bagaimana menyusun mekanisme penanganan kasus, mekanisme dengan dua. Di sekolah ramah anak pun bisa saja terjadi kasus, tapi itu tadi yang membedakan adalah kecepatan dan ketepatan. Itu sekilas. Ada pertanyaan di kolom ini, bagaimana caranya merealisasikan bahwa kita ini sekolah ini sekolah ramah anak, karena sebagian orang tua tidak paham tentang sekolah ramah anak. Tujuannya tetap ramah sama semua anak. Buatnya suaranya kecil. Saya coba baca ya yang di chat. Yang di kolom chat, Pak. Iya. Kita mulai dari Ibu Risa, Pak, dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Oh, oke, dari Riau. Yang paling di bawah, Pak. Oke, yang ini saya coba baca yang di bawah, bagaimana cara menumbuhkan rasa memiliki dan mendukung program sekolah ramah anak oleh semua stakeholder. Ya, ini dari Bu Nurul Daya. Ini dari Bu Hairun ya, Bu Nisa. Ya Bapak Ibu, ini tantangan memang karena kita dalam rangka melakukan persamaan persepsi, melakukan tujuan bersama dengan harapan anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik. Kadang begini Bapak Ibu, ada 50 atau 30 Bapak Ibu guru di sekolah. Kepala sekolah menyampaikan tentang sekolah ramah anak. Ada 5 saja yang mendukung, sudah luar biasa, sudah potensi. Dimulai dari itu. Orang tua misalkan, 500 orang tua siswa sampaikan tentang sekolah ramah anak. Ada 10 yang mendukung, dimulai dari itu. Sekolah ramah anak ini proses, Bapak Ibu. Tidak bisa cepat, tidak bisa serta-merta,
dan mata-mata program saja sekolah ramah anak, tapi lebih kepada gerakan membangun bersama, membangun budaya. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan terus menerus. Jadi bagaimana cara menumbuhkan rasa memiliki dan mendukung program sekolah ramah anak? Sampaikan Bapak Ibu, terus menerus sampaikan, lakukan jejaring dengan berbagai macam pihak untuk mendukung sekolah ramah anak. Saya ulangi lagi, saya kan ada 500 orang tua siswa, kita sampaikan ada 10 atau 20 yang mendukung, itu bagian dari potensi. Terus tuh sekolah banyak sudah semuanya wawancara dengan anak-anak, kita tidak tahu kalau itu adalah penilaian, tapi setelah itu 2 minggu setelah itu kami ada satu ciri sekolah ramah anak kalau anaknya betah di sekolah. Dan salah satu ciri sekolah ramah anak atau bukan, kalau misalkan dikumpulkan anak-anak besok libur dan siswanya ketawa semua, senang, artinya pengen lebih senang di rumah, itu juga harus menjadi perhatian, karena anak merasa betah, nyaman di sekolah itu menjadi salah satu sekolah. Itu Bu Hairunisa, bagaimana cara merubah sekolah menjadi sekolah ramah anak. Itu tadi di paparan kami saya sebutkan ada tahapan-tahapan. Pertama, Bapak Ibu setelah ini bisa melakukan sharing informasi dengan teman-teman guru-guru di sekolah Bapak Ibu, bisa melalui grup dan lain-lain. Bersama persepsi dulu. Yang kedua, bangun komitmen bersama. Yang ketiga, bikin SK tim. Itu menunjukkan di tahapan mau. Tahapan mau komitmen awal. Setelah bentuk SK tim, Bapak Ibu guru bisa ajukan ke dinas P3 bahwa Pak, saya mau menjadi sekolah ramah anak. Mestinya pemerintah daerah menyambut baik dan memberikan itu Bu Diastuti. Bagaimana cara merubah sekolah menjadi sekolah ramah? Dimulai dari mau dulu. Mau berproses memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak, proses terus berproses sampai akhirnya maju menjadi wilayah sekolah. Saya lanjut ke saya Bu Rika dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih Bu Rika. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita merealisasikan dan menginfokan bahwa kita ingin menjadi sekolah kita sekolah ramah anak. Karena sebagian orang akan sekolah ramah anak. Orang kan apa? Mimi harap Paul lagi bapak. Menjadi sangat penting, terutama Bapak Ibu kondisi klinik sekarang. Yang tua sekarang posisinya bukan ini, bukan anak saja yang stres, orang tua juga stres. Apa? Karena orang tua anak-anak posisi sekarang dia juga peran sebagai pengajar di sekolah di rumahnya anak-anaknya. Kondisi seperti itu juga stres. Nah, harapannya Bapak Ibu guru melakukan komunikasi aktif dengan orang tua, bisa melalui WA grup atau apapun lah.
komunikasi orang tua bagaimana menjadi orang tua yang melakukan pendekatan yang seperti guru-guru lakukan di sekolah. Banyak sekarang cerita-cerita orang tua yang pusing juga dengan kondisi ditanya pelajarannya, karena memang bapak ibu gurunya tidak mengerti. Misalkan ada anak SMP, gurunya ditanya, orang tuanya ditanya, orang tuanya lulusan SD. Tapi harus dilakukan itu. Sebenarnya komunikasi sekarang adalah komunikasi satu arah. Misalkan ada yang komunikasi satu arah, hanya guru memberikan tugas, foto, kumpulkan. Anak juga merasa keras dan lain-lain. Nah, ini kalau kondisi sekarang ya Bu Rika, bagaimana kita merealisasikan dan ingin mengumpulkan bahwa kita ingin menjadi sekolah ramah anak. Bapak Bu Rika perlu membuat sosialisasi dulu, baik ke teman-teman, ke guru-guru, ke orang tua siswa, cerita-cerita tentang sekolah ramah anak. Setelah itu tadi saya sampaikan, di tingkatan sekolah membuat tim bersama. Itu wujud dari Bapak Ibu guru atau Bu Rika mau untuk keterapan sekolah ramah anak. Nanti di tingkatan kepala sekolah boleh membuat SK tim dan menempel papan nama. Dimulai dari itu dulu, mau. Setelah itu pelan-pelan kerjasama pelibatan tentang orang. Mulai dari situ dulu. Saya lanjut ke Pak Yusri. Tapi belum ada pertanyaannya Pak Yusri dari SMA 11. Wakil Ketua ID Sidrap. Oke, mungkin itu pertanyaannya sama. Dimulainya dari apa? Kita dimulainya dari persamaan persepsi dulu lah. Penyampaian ke warga sekolah, sosialisasi. Di situ Bapak Ibu akan melihat tantangan yang lebih. Apa tantangannya? Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang mendukung berapa saja itu menjadi potensi kita. Pertanyaannya adalah, saya biasanya begini, saya bukan kepala sekolah, saya tidak bisa membuat SK, saya tidak bisa membuat jejak, tapi saya mau menerapkan sekolah ramah anak. Saya guru kelas, apa yang bisa saya lakukan? Tidak harus atau sesuai dengan cakupan kita, kemampuan kita, kita mulai dari kelas kita, kelas yang ramah anak, kelas yang menyenangkan, membuat kelas yang berbeda dengan kelas yang sebelum selainnya. Kelas ramah anak dimulai dari kelas ramah anak, bisa. Jadi tidak harus sekolah ramah anak secara keseluruhan. Kan banyak sekali pertanyaan juga, mau saya hanya guru biasa. Kita mulai dari kelas ramah anak. Bagaimana kelas ramah anak, nanti kita diskusi di sesi lain. Selanjutnya, bagaimana Pak Yusri, bagaimana menerapkan sekolah ramah anak dalam suasana belajar di rumah karena COVID, sehingga bisa terwujud anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Apakah penerapan sekolah 5 hari full day school sejalan dengan sekolah ramah? Tolong file materi ini di-share ke grup. Oke. Pertama, saya akan share, ini paparan yang sangat singkat sekali. Nanti saya share di WA grup paparan yang lengkapnya, tambahkan juga paparan tentang disiplin positif dan lain. Baik Bapak Ibu, kondisi pandemik ini tidak ada yang menyangka. Kondisi sulit ini tidak ada yang mengira. Kita juga tidak tahu kita ternyata mengalami masa yang harus berada di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Tidak ada yang menyangka, dan bukan cuma kita, banyak sekali negara-negara yang sama kondisi seperti itu. Namun di balik itu kita punya hikmah, kita mendapatkan hikmah, termasuk saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru, meskipun lewat Webex, muncul kreativitas. Mungkin kalau tidak ada pandemik, saya tidak belajar Webex, saya tidak bisa ketemu Bu
Bu Hafsah lewat bebek. Ini mungkin positif-positif ini yang perlu kita sampaikan, perlu kita tanamkan di diri kita, dan bagaimana cara menerapkan sekolah amanah dalam suasana belajar di rumah. Kalau kami dari fasilitator sekolah amanah kemarin banyak diskusi apa yang harus dilakukan sekarang, karena memang kondisinya adalah kondisi darurat, kondisinya adalah kondisi yang berbeda dengan kondisi yang sewajarnya. Mestinya proses pembelajaran juga prosesnya berbeda. Misalkan beberapa yang disampaikan sekarang ini adalah ke rumah. Proses yang ramah anak semestinya adalah proses yang tidak membuat anak-anak pusing. Coba bagaimana caranya kita tidak tahu, kita tahu anak kita stres atau pusing, kapan-kapan kita coba sampaikan ke anak-anak bagaimana pembelajaran yang selama ini dirasakan. Bebas anak-anak menulis. Yang kedua, pembelajaran yang bagaimana yang kita tidak bisa ideal di masa sekarang, karena memang masanya adalah masa yang susah, masa yang kita menuntut harus ideal. Itu coba bikin semacam angket begitu untuk anak-anak, itu menjadi bagian dari partisipasi anak, dan kita akan berbuat sama-sama untuk anak-anak. Apa namanya, pembelajarannya berdasarkan masukan dari anak-anak. Yang kedua, apakah penerapan sekolah 5 hari sekolah full day, ini kalau full day ya, full day sejalan dengan sekolah ramah anak. Tergantung cara pandangnya dan bagaimana perlakuannya Bapak Ibu. Kalau tujuannya adalah full day, sebenarnya nilai positifnya melekatkan Sabtu Minggu anak dengan orang tua, bukan hanya pendekatan tapi melekatkan. Bayangkan posisi sekarang anak itu lebih anak itu Google lebih kenal anak dibanding orang tuanya sendiri. Hanya hilang, Pak. Dan dengan sekolah ramah anak bisa sejalan. Misalkan ada kegiatan anak-anak ke sekolah di hari Sabtu, orang tua bisa mengantarkan. Walaupun pagi juga biasanya mengantarkan. Tapi kalau di kelas AA kan sudah sendiri. Tujuannya menurut saya sejalan juga, selama itu memang real untuk pelekatan hubungan orang tua dan anak-anak. Apakah ini dari Pak Bu Apriani, apakah sekolah ramah anak dibangun di desa atau hanya di kota saja? Kami mendampingi salah satu madrasah ibtidaiyah di Takalar, Bapak Ibu. Sekolahnya di pelosok, di kampung, katanya dulu Texas. Jadi sekolah itu orang tuanya kalau rapat biasa ngamuk-ngamuk dan lain-lain. Saya dan tim teman-teman melakukan pendampingannya bukan pendampingan saya Takalar terus, tapi lewat WA. Dimin satu Takalar, kepala sekolahnya namanya Pak Sul Fikar kalau nggak salah. Kita melakukan pendampingan lewat WA group dan akhirnya diikuti apa yang kami sampaikan. Sampai akhirnya Pak Sul berhasil mengajak orang tuanya membangun lorong sekolahnya dengan ban bekas, yang mengerjakan siapa orang tua dan ban bekas karena sekolahnya becek, dibikin pakai ban bekas dan lain-lain. Terus taman-taman semua dibikin pakai orang tua dan guru. Apa yang terjadi, hubungannya sangat baik, sangat ini. 2018
mungkin satu tak kalah mendapat predikat madrasah terbaik sekolah ramah anak tingkat nasional. Itu. Jadi tidak harus di kota dan tidak harus sekolah yang punya fasilitas gedung yang mewah. Contoh di NTT di Kupang, Bapak Ibu, salah satu untuk membangun kepentingan terbaik pada anak adalah membangun budaya PHBS atau cuci tangan. Banyak sekolah-sekolah yang punya dana banyak yang mewah itu membangun wastafel di depan kelas. Bagi sekolah yang di Kupang di NTT agak berat lah. Tapi bagaimana, apakah harus berkurang ininya pemenuhan hak pada anaknya? Tidak, mereka membangun pakai ember hitam, dikasih lubang. Itu juga pemenuhan hak anak untuk kebersihannya. Bisa seperti itu, bisa. Jadi tidak harus sekolah yang mewah, sekolah yang wah begitulah. Sekolah saya juga bukan sekolah wah. Alhamdulillah juga dianggap atau mendapat apresiasi penghargaan untuk sekolah wah. Apakah tata tertib harus diubah? Karena biasanya tatib itu menggambarkan sanksi. Oke, untuk ini. Menggambarkan sanksi terhadap pelanggaran anak. Dan anak tidak bisa diberikan sanksi bila sekolah menerapkan sekolah ramah anak. Betul. Sebenarnya ini masuk di materi lain, yaitu materi disiplin positif. Tapi tidak apa-apa, saya coba singgung. Di sekolah ramah anak tidak ada sanksi. Tidak boleh ada sanksi dan hukuman. Karena kenapa? Karena kita guru, karena kita pendidik, karena kita sekolah. Sekolah adalah lembaga edukatif. Kalau yang melakukan sanksi dan hukuman itu adalah lembaga yudikatif. Di mana lembaga yudikatif? Lembaga yudikatif misalkan KPK, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian. Hukuman sifatnya. Kita bisa bertanya ke Bapak Ibu, coba sampaikan ciri-ciri orang terhukum bagaimana? Itu minder, tidak percaya diri, malu, shock, down, dan lain-lain. Kenapa KPK membuat rompi kepada orang-orang yang ditangkap? Karena supaya dia shock, dia malu, dia minder. Mestinya dia minder, dia malu, dan lain-lain. Apa tujuan KPK? Supaya KPK mengontrol, bisa mengontrol tersangka. Kita kembali ke sekolah. Apakah iya kita punya tujuan supaya anak-anak minder, supaya anak-anak tidak percaya diri, supaya anak-anak malu, supaya anak-anak down, supaya kita menjadi pengontrol anak-anak? Apa yang harus dilakukan? Kalau anak salah, sampaikan bahwa kita juga benci, kita boleh marah kepada anak-anak dengan kelakuannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita menyampaikan saya marah, bapak marah, ibu marah, seperti itu, kamu sudah berapa kali dikasih tahu, kalau kamu begini kamu akan, kalau kamu seperti itu kamu akan begini. Tidak apa-apa dengan marah. Tapi jika sudah ada kesepakatan dengan tata tertibnya, tata tertib dibikin bersama dengan siswa dan di situ muncul konsekuensi bersama. Bedanya dengan hukuman, hukuman adalah menghukum. Tapi kalau konsekuensi, tujuannya adalah penyadaran diri. Oke, siap, saya salah, saya bertanggung jawab. Kalau begitu saya tanggung konsekuensinya. Di awal tahu tata tertib karena dilibatkan dan ada konsekuensinya. Namun di sekolah ramah anak, Bapak Ibu perlu ditekankan adalah misalkan ada anak terlambat masuk sekolah. Karena ini kasus terlambat adalah kasus yang terbanyak diterima. Cerita-cerita begini diskusi anak-anak kasusnya terlambat. Banyak kasus tapi banyak hukuman dari pintu masuknya dari terlambat. Di sekolah ramah anak mestinya ditanyakan dulu, apa penyebab anak ini terlambat? Apa penyebab kamu terlambat, nak? Jangan sampai anak ini terlambat karena tadi malam temenin papanya nonton bola misalkan.
karena nemenin papanya nonton bola sampai jam 3 subuh terlambat bangun, yang sampai sekolah yang dimarahi anak. Sebenarnya yang salah siapa? Cari tahu dulu sebabnya. Bapak Ibu, untuk anak-anak yang tanda kutip selalu berbuat masalah, biasanya itu anak dalam kelompok 4L. Lo lagi, biasanya begitu. Kita perlu cari tahu dulu latar belakang anak-anak. Biasanya anak-anak itu anak-anak yang biasanya itu orang tuanya tidak akur, mungkin berpisah. Mungkin dia hanya tinggal dengan nenek. Mungkin dia adalah anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang di rumahnya dan biasanya anak-anak ini. Lalu bagaimana kondisi anak-anak seperti ini? Harusnya anak-anak ini mendapat perlindungannya khusus. Jarang anak-anak yang orang tua bapak ibunya harmonis sekali membangun pendekatan pelekatan hubungan dengan anak sangat baik, tapi dia bermasalah. Sangat jarang biasanya adalah anak-anak yang memang punya latar belakang yang bermasalah. Ini yang mestinya harusnya ditolong. Harusnya anak-anak ini. Apakah tata tertib harus diubah? Ya, Bapak Ibu, melibatkan siswa itu sendiri. Akhirnya membangun konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus diterima jika kita melakukan pelanggaran. Melakukan hal-hal yang tidak disepakati bersama. Tata tertib disepakati bersama dengan anak-anak. Ada ini pertanyaan dari WA. Ya, Bu. Apakah ada ketercapaian jadwal. Bagaimana, Bu? Apakah ada ketercapaian tertentu jadwalnya dalam ramah anak harus diesahkan dengan cepat? Oke. Mestinya kalau mestinya ya, Bu. Mestinya tidak ada. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah melakukan tahapan. Satu, sosialisasi dengan semua warga sekolah. Kalau kondisi sekarang paling tidak penyampaian lewat WA itu dengan teman-teman Ibu dan orang tua siswa. Setelah itu kebijakan sekolah akan menerapkan sekolah ramah anak. Kami akan membuat tim misalkan SK. Ada orang tua di situ dilibatkan. Ada perwakilan siswa, ada perwakilan guru-guru dilibatkan bikin SK. Mestinya cukup itu dulu untuk tahapan mau. Selain Bapak Ibu wajib memasang papan nama sekolah. Bisa pakai banner, bisa pakai spanduk. Cuma kalau mau awet ya pakai papan nama yang ada di sekolah ditambah sekolah ramah anak, menuju sekolah ramah anak. Itu di tahapan mau. Bagaimana untuk pengajuan SK-nya? Dokumentasi, sosialisasi, pemasangan ini, papan nama, SK dan lain-lain sudah cukup untuk di SK-kan, maksudnya begitu. Tidak harus ada kriteria tahapan apapun, karena setelah itu ada proses namanya pemampuan. Pemampuan ini yang sekolah mengejar untuk bisa memenuhi 6 komponen. Pemerintah atau pihak terkait termasuk IGI untuk melakukan pemampuan sekolah, pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain. Ini bagian dari pemampuan. Kalaupun sekolah bisa sendiri ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kewajibannya ada di pemerintah daerah. Itu, Bu. Ada pertanyaan lagi selanjutnya, bagaimana menangani sekolah yang kurang memperhatikan tata tertib sekolah? Terus pendekatan Ada ramah tuh anak. kan pakai Kembali ke rel yang benar dan satu saat macam ini upgrade kurus Ya. 1 juta. Pertama saya mau tanya, tata tertib itu dibikin dengan melibatkan siswa nggak, anak-anak? Oh iya. Kalau di sekolah ramah anak, tata tertib itu dibuat dengan melibatkan anak-anak, sehingga akan muncul nanti itu di situ, sehingga di situ muncul kesepakatan. Kalau anak terlambat atau misalkan mencoret-coret dinding, kalau terlambat kan kita tidak tahu terlambat kenapa dulu. Jangan sampai terlambat karena dia nolong
orang yang di jalan karena kecelakaan, masa ya Iya. Oke, kembali ke tadi pertanyaan, tata tertibnya dibuat bersama anak-anak dulu, Bapak Ibu. Disepakati dulu bersama. kesininya Tanda tangan kalau perlu. Jadi kalau misalkan ada anak yang melanggar, sudah ada kesepakatan, kita nagihnya gampang. Misalkan sekarang ada tata tertib, anak-anak susah diatur, kita nggak bisa nagih ke anak-anak. Kita saya nggak tahu Bu, Pak, orang saya nggak bikin tata tertib, tiba-tiba ada tata tertibnya. Nah itu tujuannya seperti itu. Itu Bu Hafsah. Terima kasih Pak. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Yusuf di SMA Surat Barat. Katanya gimana menerapkan sekolah anak ini masa pandemi? Terus apakah penerapan pola 5 hari kerja full day school jalan dengan sekolah ramah anak? Ya. Tadi sudah saya itu Bu. Oh iya. Nah, ini yang paling bawah, efek domino apa yang bisa diraih dari capaian sekolah ramah. Oke, ini saya cerita dari yang saya alami ya Bu. Tapi sebenarnya pertama 2015-2016 saya berangkat di sekolah ramah anak, tidak ada niatan untuk apa yang mau saya capai awalnya. Jadi awal 2016 saya tidak diundang Bapak Ibu. Saya melihat ada acara di Sidoarjo, Jawa Timur. Karena sekolah saya kehutanan, SMK, saya mau tahu ini program apa lagi sekolah ramah anak. Saya datang ke sana bukan sebagai peserta Bapak Ibu. Saya dicek dan teman-teman itu menjadi cerita menarik di teman-teman fasilitator dan KPPA. Karena saya satu-satunya peserta dari jauh dan tidak diundang. Datang hanya pengen tahu sekolah ramah anak ini apa. Saya pikir awalnya sekolah ramah anak hanya pas untuk anak PAUD atau TK saja, yang gembira-gembira, ceria-ceria gitu. Awalnya saya begitu. Nah, sampai pada selesai kegiatan di Sidoarjo, itu di Sidoarjo saya semuanya mandiri karena bukan peserta. Pulang dari Sidoarjo saya mencoba untuk menyampaikan ke teman-teman saya, Ibu, teman-teman saya tentang sekolah ramah anak. Apakah didukung? Tidak semuanya dukung Bapak Ibu. Itu sekolah ramah anak tidak cocok lah kalau kehutanan Pak, macam-macam dan lain-lain. Pelan-pelan kita terapkan, tidak semua mendukung, terus pelan-pelan. Minta untuk menjadi fasilitas sekolah ramah anak, terus akhir nasional, mendapat penghargaan. Setelah itu diminta menyampaikan tentang sekolah ramah anak sama sila ada anak yoli Pak Angkaner tu abak dia akhirnya dia pagar betul kalau lu ngaji yang ya enggak ada kiri enggak ada kus pijinya masuk satu YouTube satu bulan jadi dari dak demi itu tidak menjadikan lebih kepada menumbuhkan potensi anak. Itu menurut saya pencapaian secara pribadi lebih kepada kepuasan batin. Kalau saya itu. Selain sebenarnya kalau kita mau bicara tentang keberhasilan dan lain-lain, jadi ajak kemana-mana, bercerita, berbagi ke NTT, ke NTB, Papua, ke Raja Ampat dan lain-lain, itu bonus sih sebenarnya. Dan akhirnya dari sekolah ramah anak, saya juga diminta karena ikut di Kemdikbud sebagai fasilitator penguatan pendidikan karakter. Itu tidak ini sih, tidak terencana, tapi menurut saya itu efek domino yang bonus lah dari Allah. Menurut saya itu. Yang kedua, program ramah anak ini apa bisa kita ikut sertakan dalam kegiatan parenting sekolah Pak? Sangat bisa Bu Dewi, betul sekali. Jadi sekolah ya kita sekolah memang tujuannya adalah membuat anak-anak lebih baik, pintar dan lain.
Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita juga harus, sebenarnya tidak wajib tapi harus, saya nggak tahu, orang tua juga perlu diajarkan. Karena menjadi orang tua kan tidak ada sekolahnya ya Bapak Ibu. Tapi dia juga punya peran penting, orang tua punya peran penting terhadap tumbuh kembang karakter yang ada di rumahnya. Nah, kalau tidak sinkron, misalkan begini, gampang kecilnya, sekolah sudah mati-matian mendidik anak tertib antri cuci tangan misalkan, sudah dengan cara yang sangat sabar sehingga anak-anak rapi untuk buang sampah di tempatnya. Tapi di rumah orang tua bebas buang sampah, nggak bebas buang sampah, rusak mindset yang kita bangun pada anak. Kenapa itu tadi Bu Dewi sangat setuju saya, parenting di sekolah, kelas parenting itu sangat penting supaya apa? Satu, sekolah dengan programnya, orang tua dengan penerapannya, itu mendukung sekali untuk sekolah ramah anak. Mohon bertanya, untuk mendukung program sekolah ramah anak harus berkesinambungan dengan kurikulum, ataukah ada kurikulum khususnya? Sebenarnya kalau kita bicara kurikulum, kebijakan sekarang itu sangat mendukung sekali penerapan sekolah ramah dengan Merdeka Belajar. Ini kebijakan sekarang. Nah, ini sebenarnya momentum untuk kita memulai untuk menerapkan sekolah ramah anak, sekolah yang menyenangkan, Merdeka Belajar. Kebijakan ini sebenarnya terbuka. Kita bisa berinovasi. Kalau secara khusus kurikulum ada teman di Surabaya, di Jawa Timur, Lamongan dan beberapa daerah lain, mereka sudah membuat RPP yang ramah anak. Sudah ada pembuatan RPP yang ramah anak. Tapi mungkin kapan kita bikin acara lagi Pak Ketua, insya Allah saya dan tim mendukung Sidrap untuk kita bersama-sama memulai dari IGI Sidrap sama-sama untuk menerapkan sekolah ramah anak di kegiatan selanjutnya. Kalau perlu kita bikin kegiatan yang tiketnya 32 jam gitu Pak Ketua. Kalau setuju nanti kita bisa diskusi. Ada lagi pertanyaan yang paling di bawah. Bagaimana caranya menangani Cuma dia Oke. Ini pertanyaannya Bu Hafsah. Iya, betul. Ya. Pertama, kalau di TK itu kan parenting sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Parenting sangat penting. Anak itu kan sekali lagi di depan tadi. Anak itu melihat dan mendengar. Apa yang dia lihat, yang dia dengar itu yang akan dia lakukan. Kenapa anak melakukan pembunuhan? Coba mundur ke belakang, apa yang dia lihat? Bisa jadi Bapak Ibu, anak TK sekarang dia lebih hatam menggunakan gadgetnya dibanding antri atau buang sampah di tempat. Apa yang dilakukan di gadgetnya? Dia Mobile Legends, Fire, sehingga batang otaknya itu lebih, kalau di bahasa neuroscience, itu batang otak reptil yang lebih besar, sehingga memang betul kita cenderung senang anak tenang main HP dibanding anak lari-lari orang tuanya. Main HP ternyata dia Mobile Legends yang disitu perkelahian, tembak-tembakan, dan itu akan membuat emosi anak sangat meningkat tajam. Setelah itu apakah selesai? Misalkan anak sudah selesai main itu, apakah selesai di perilakunya? Tidak. Anak ini akan memukul adiknya, mencubit, jahil dengan adiknya. Itu berlanjut sampai di sekolah juga begitu. Bagaimana cara menangani kemudian? Kita introspeksi diri, sampaikan ke orang tua apa yang dilakukan anak. Bukan karena anaknya, tapi karena lingkungannya. Coba dicek anak ini di rumahnya bagaimana, orang tua bapaknya bagaimana memperlakukan ke istrinya. Bisa jadi loh bapak, karena si anak ini melihat
mamanya dimarahin terus sama bapaknya, atau melihat tetangganya marah-marah terhadap orang lain, itu dia contoh semua, Bapak Ibu. Cara penanganannya itu tadi, kita introspeksi diri, lakukan pendewasaan, pembelajaran, pendampingan, dan pelekatan yang paling penting, pelekatan hubungan terhadap anak. Itu Bu Hafsah. Oh iya, ada pertanyaan dari saya nih Pak. Ya, Bu. Kan kalau guru TK itu harus sama anak. Ya. Harus. Tapi yang saya ini Pak, kalau mau mendisiplinkan anak, misalnya kita sudah terlalu dekat nih sama seorang anak. Pada saat kita mau mendisiplinkan dia, itu susah Pak. Saya tidak paham bagaimana batasannya antara ramah dengan harus memberikan batas-batas anak-anak ini kita kan dia anaknya di sini. Oke. Anak umur 3 tahun itu sudah bisa diajak bersepakat, Bu. Bisa diajak berbincang bersama. Misalkan anak saya juga punya anak TK. Saat ini saya ada di rumah. Kita sepakat tadi malam, besok papa mau ikon. Adik besok apa? Kerjakan. Oke, kita sepakat sampai jam berapa? Kami saling masing-masing kerjakan. Ada anak saya main-main, saya sementara ini. Sama seperti kalau misalkan saya bawa, kalau biasa yang kondisi normal, anak saya bawa ke mall misalkan. Kita bersepakat atau ke Indomaret lah paling tidak. Kita mau ke Indomaret, adik mau beli apa? Ini. Oke, ini saya. Oke, sepakat. Itu. Bangun kesepakatan, misalkan sama ibu. Kita harus ramah, tapi kita juga harus berdisiplinkan. Wajib hukumnya disiplin. Sampaikan bahwa datang tepat waktu jam sekian. Pada saat anak melakukan disiplin, kasih apresiasi. Hebat. Apalagi kalau anak TK ya Bu. Anak TK itu sangat, itu lagi dalam tahap perekaman dan sangat dipengaruhi dari Bapak Ibunya. Kita coba diskusi dengan orang tua kalau anak TK, karena ya anak TK masih dalam proses perekaman dan dia tidak, anak umur sampai 12 tahun Bapak Ibu itu dia taunya konkret, taunya hal-hal yang konkret saja. Jadi misalkan yang dilakukan bersama, kalau misalkan bapaknya bilang bangun pagi jam 5 misalkan, ibunya juga harus begitu. Atau misalkan bapaknya minta ini makan harus dihabiskan, ibunya juga harus begitu. Jangan sampai ibunya udah kalau nggak habis biar nih gitu saja. Itu akan membuat bingung pemahaman anak-anak, terutama di anak sampai dengan umur 12 tahun. Itu Bu Hafsah. Oh iya Pak, makasih. Bolehkah calistung di TK? Apa dampak memaksakan calistung di usia dini? Tergantung calistumnya kalau menurut saya Bapak Ibu. Tergantung calistumnya. Tapi kalau misalkan calistumnya mengenalkan, misalkan begini, ini ada bebek 2, ini ada ayamnya 2. Coba kita hitung. Itu bagian mengenalkan tidak masalah. Tapi kalau sampai harus menulis, menghitung yang betul real, kalau menurut saya itu sih belum saatnya ya. Tapi untuk anak, kalau di tumbuh kembang anak, kalau di tumbuh kembang anak itu sebenarnya sampai umur 7 tahun anak-anak itu hanya belajar ini Bu, apa namanya, etika. Hanya belajar etika kok saja harusnya. Nanti di tahapan selanjutnya dia belajar tentang nilai agama dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau di tumbuh kembang anak itu belajar di tahapan selanjutnya. Tapi kalau menurut saya kembali ke calistung ini tadi, selama calistumnya itu bukan calistung yang lebih kepada main-main memperkenalkan calistung, nggak ada masalah. Tapi bukan yang harus menghitung. Apalagi anak TK, anak kelas 1 SD suruh tes calistung, itu kan menurut saya aneh saja. Itu mungkin. Maaf, ini Pak, ada peserta katanya suaranya terlalu kecil. Oh kecil saya sudah yakin ya Bu.
Iya, Pak. Mungkin jaringan. ya bisa Iya. Iya, mungkin jaringan. Mempengaruhi suaranya Bapak katanya. tapi dari Bu Hafsa gimana suara saya? Jelas, Pak. Kalau jelas. Ada peserta Pak yang chat di grup. Katanya suaranya Bapak kecil, tapi jaringannya bagus. Oke. Saya sudah maksimal lah mungkin suara saya. Betul, Pak. Oke, Bu Hafsa. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya tadi. Tapi ada lagi nih Pak, yang terakhir. Mungkin yang terakhir ya Pak. Ini Ya, Bu. pertanyaannya. Terima kasih dan tidak beberapa program sekolah ramah anak diulang karena ada bertolak belakang dari mereka di rumah. Ada berapa orang tua yang seperti itu? Mungkin 1-2 loh Pak. Nah, kalau 1-2, jangan kita menurut saya begini, kita yakin dan percaya banyak potensi yang Bukan itu. positif yang contoh misalkan ada Buka saja 500 anak di dalam webex.com. sekolah, ada 5 biasanya, paling banyak 3, 4, 5 lah yang paling troublemaker lah, dianggapnya troublemaker. Padahal ini anak yang sebenarnya membutuhkan. Tidak ada join meeting. Ada orang tua, dari 500 orang tua Ayo lebih baik pakai HP mu kok. Ini. Itu tidak di situ. Iya HP mu mana mu pakai. kita juga harus fokus. Kalau tidak Webex. Bahwa ini harus dijaga juga, dikonsentrasikan untuk jangan sampai lengah kita dalam pendampingan orang tua. Webex.com. Karena cara orang tua yang susah diajak diskusi, kalau menurut kami Ada di sebelah kanan join. Itu ya sebelah kanan ke atas sih. susah diatur, sudah dikasih tahu berkali-kali tetap bermaksud, dipanggil orang tua juga begitu, suruh tanda tangan juga begitu. Join. Ada mi tadi itu sebelah kanan Di join. sekolah ramah anak dibutuhkan jejaring. Itu bukan ya itu. Misalkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu ada namanya Puspaga, Pusat Pendidikan Keluarga. Di situ ada psikolog. Nanti kasih masuk anunya room. Ini yang dibutuhkan, jejaring ini yang dibutuhkan, sehingga kita tidak tahu apakah ada hal-hal lain terhadap anak atau orang tuanya yang memang butuh Coba pendampingan. kasih masuk nomornya. Misalkan gitu. Termasuk Ya HP. orang tua tadi. Ada Orang kan tua nomornya? tadi yang misalkan tidak diajak program susah dan lain-lain, Iya iya. mungkin kalau yang menyampaikan dari katakanlah dinas pendidikan, orang tua sekolah, orang tua yang lain mendukung atau hal-hal yang lain, itu mungkin akan lebih bagus hasilnya. Tapi sekali lagi yang kami tekankan adalah bangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak. Bapak Ibu, tidak semua masalah sekolah harus tangani, karena kita memang bukan ahlinya. Misalkan di bagian psikologi anak, bukan kita ahlinya. Mungkin ada psikolog yang ada di Puspaga di DP3A, atau anak yang perlu bantuan dinas kesehatan. Nah, itulah jejaring itu yang menjadi kebutuhan, dan itu dibutuhkan untuk pendokumentasian siapa-siapa yang berjejaring. Lanjut, Bu Hafsah. Ya Pak. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Waktu kita tinggal 15 menit. Bapak bisa memberikan closing statement untuk pengelola ramah anak. Baik, terima kasih Bu Hafsah. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, bahwa sekolah ramah anak bukan membangun sekolah yang baru. Sekolah ramah anak bukan membangun bangunan yang baru, tapi lebih kepada perubahan paradigma kita sebagai orang dewasa terhadap anak-anak kita. Tuhan Allah Subhanahu wa taala
menunjuk kita untuk menjadi nanti bisa dicek lebih 350 atau 38 apa ya grade. Kamu ada lebih bagus. yang Ya, ini yang sistem Ketik kita tidak tahu ada oke. satu Namamu Siti. Dengar Kak dulu. Kasih lihat Kak. First name Siti, Mudah-mudahan, last name Amina. apa yang kami Kemudian ada emailmu. manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang Apalagi tuh kekurangan. bawahnya email. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Apa? warahmatullahi wabarakatuh. Event password. Waalaikumsalam warahmatullahi 12345. Bapak Ibu guru hebat yang tadi materi dan Iya. Kenapa di bawahnya ada tertulis? Ada di bawah bilang join no. Demikianlah seminar online kita kali ini, semoga bermanfaat. Ya. Sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada yang salah. Apalagi tadi di awal-awal ada gangguan jaringan Jaringannya sampai kapan? 20 menit. Kami sebagai daripada kegiatan ini memohon maaf atas keamanan tadi. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membagi ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Amin. Juga jajaran pengurus besar, para peserta yang sudah Coba Beb pakai HP bawah tuh matu. Beb semoga ilmu yang dapat install dulu itu aplikasi. jaga kesehatan. Ada itu di grup. Ada pesan dari Pak Anies Ada mengatakan itu di grup. bila guru terus belajar, maka teruslah jadi guru. Aplikasinya Webex. Kita yang ketukar contoh lah. Teruslah jadi guru. Karena peradaban dan perubahan awal dari orang. Dengan membaca hamdalah, kegiatan Islam cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Bu Hafsah. Terima kasih Pak. Mungkin Pak lain waktu saya bisa sharing-sharing tentang pengalaman Pak. Siap. Bapak Ibu guru hebat semua. Bapak Ibu guru hebat, jangan lupa SSN-nya, jangan lupa karena presensi. Jadi dasar kami untuk diberikan nanti sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya akan kami Sekali apa yang disampaikan oleh peserta pada kesempatan siang ini. boleh adminnya, Bapak Ibu guru. Itu kita ada tiga waktu menuntung. Ada yang Mohon maaf tadi Pak di awal-awal ada gangguan ini. Dan memang di laptop saya ini Pak, sama sekali tidak bisa menuliskan chat. Oh, Jadi saya chat dari HP. Oke. Terima kasih Bu. Ya, Pak. Terima kasih juga untuk Pak Zainal Langko ini. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga Mbak Yuki, ada Ibu Asia, Ibu Mas. sesi tanya jawab Terima kasih semua atas dari yang teman-teman dari Sumatera tadi, ada berapa orang yang dari Sumatera, dari luar Sulsel. Terima kasih semua sudah hadir. Tidak maaf tadi ada kesalahan di awal-awalnya. pertanyaannya Pak, apakah ini kelas penilaian online? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Mustafa, silakan Pak. Nanti kota apa? Apa Pak?